Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Humiras Frianson Senipar, NPMG 1D017030 akan mempresentasikan PPT Seminar Kerja Praktik saya di bulan lalu. Selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan laporan kerja praktik saya yang berjudul Sistem Pengoperasian Motor Arus Arah atau DC SAN penguatan terpisah 220 kW di level R1 Sharing Line 2 Divisi Hot Strip Mill PT Krakatau Steel Persero Tbk. Saya juga tidak lupa berterima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Ibu Anizar Indriani STMT yang telah membimbing saya hingga saat ini. Selanjutnya, PT Krakatau Steel berdiri pada tahun 1971 yang memiliki beberapa cabang pabrik yang dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, kebetulan saya kerja praktek pada pabrik hot strip mill Krakatau Steel, yang dimana hot strip mill akan menerima bahan dari slab dan dipanaskan pada pabrik hot strip mill pada proses reheating furnace dengan suhu 1250 derajat Celcius. Kemudian dilakukan pengukuran sesuai permintaan konsumen, kemudian disalurkan lagi ke rolling mill, lalu ke finishing mill, baru ke laminar cooling, kemudian down ke layer, lalu ke hot rolled coil, yang selanjutnya akan dikirim kepada sharing line. Pada sharing line akan ada proses pemotongan sesuai dengan permintaan konsumen, ada proses coil, ada proses penggulungan ulang juga, dan masih banyak lagi pemotongan tepi dan lain-lain. Adapun tujuan yang saya angkat pada laporan kerja praktik saya yaitu yang pertama mengidentifikasi sistem pengoperasian pada motor arus arah atau DC SAN penguatan terpisah 220 kW di level R1 Sharing Line 2 Divisi Hot Strip Mill atau SM PT Krakatau Steel Persero Tbk. Yang kedua, mengetahui mengenai main drive atau pengontrolan untuk motor arus arah DC SAN penguatan terpisah 220 kW di level R1 Sharing Line 2 Divisi Hot Strip Mill atau HSM PT Krakatau Steel Persero Tbk. Yang ketiga, mengetahui pengaruh variasi tegangan terminal dan variasi arus medan yang diberikan terhadap kecepatan dan torsi motor arus arah DC SAN penguatan terpisah 220 kW di level R1 Sharing Line 2 Divisi Hot Strip Mill atau SM PT Krakatau Steel Persero Tbk. Batasan masalah pada laporan kerja praktik saya yaitu yang pertama, pembahasan sebatas prinsip kerja pengoperasian pada motor arus arah DC SAN penguatan terpisah 220 kW di level R1 Sharing Line 2 Divisi Hot Strip Mill atau SM PT Krakatau Steel Persero Tbk. Yang kedua, tidak membahas secara spesifik mengenai sistem kontrol pada pengoperasian motor arus arah DC SAN penguatan terpisah 220 kW di level R1 Sharing Line 2 Divisi Hot Strip Mill PT Krakatau Steel Persero Tbk. Yang ketiga, tidak membahas rugi-rugi daya dari motor arus arah atau DC SAN penguatan terpisah 220 kW di level R1 Sharing Line 2 Divisi Hot Strip Mill PT Krakatau Steel Persero Tbk. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari laporan kerja praktik saya, di mana motor DC dengan spesifikasi dapat dilihat pada layar yaitu rating tegangan terminalnya itu 40 sampai 380 volt, rating arus sebesar 825 sampai 1650 ampere dan rating kecepatan yaitu 50 sampai 1900 rpm dan rating daya keluaran sebesar 17,5 sampai 220 kW dengan berat motor 3,1 ton dan pendingin atau coolernya pada temperatur 32 derajat Celcius yaitu 100 liter per menit. Nah, kemudian selanjutnya dapat dilihat pada slide rumus-rumus yang digunakan untuk perhitungan simulasi. Kemudian dapat dilihat pada slide data hasil simulasi dan perhitungan. Nah, pada saat tabel pertama, simulasi pertama yaitu tegangan terminal divariasikan naik, sedangkan arus medan dikonstankan, menghasilkan tegangan jangkar, torsi, dan kecepatan yang semakin naik, seiring kenaikan tegangan terminal. Pada tabel yang kedua, itu perbedaannya yaitu tegangan terminal yang dikonstankan, namun arus medan yang divariasikan turun. Nah, menghasilkan karena tegangan terminal konstan, tegangan jangkar juga konstan. Arus medan turun, torsi akan semakin turun, namun kecepatan akan naik. Nah, selanjutnya dapat dilihat grafik, di mana grafik yang pertama
karena kenaikan tegangan jangkar menghasilkan kecepatan yang semakin naik. Nah, kemudian karena tegangan jangkar yang semakin naik menghasilkan torsi juga akan semakin naik. Nah, pada saat arus medan dilemahkan, kecepatannya akan semakin naik. Namun pada graf yang terakhir, arus medan dilemahkan, torsi akan semakin turun. Kemudian selanjutnya dapat dilihat pada slide gearbox dan sistem kopling yang digunakan pada motor DC. Kopling di sini untuk menghubungkan motor DC dengan gearbox. Ini kopling. Kemudian gearbox untuk mempercepat gerakan motor DC untuk menggerakkan roll table dan walk rule untuk meluruskan plat baja sebelum proses penyusunan. Kemudian adapun walk rule dan roll table dapat dilihat pada gambar. Ini merupakan walk rule yang untuk meluruskan plat. Ini merupakan roll table-nya. Kemudian dapat dilihat pada layar. Di sini pendingin menggunakan motor induksi 3 fasa yang sistemnya sama seperti pendingin radiator. Di mana spesifikasi dari motor 3 fasanya, motor induksi 3 fasanya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya tachometer atau dinamo DC merupakan sebuah komponen yang digunakan untuk sensor angular kecepatan motor DC, yang dimana ini akan mengirimkan informasi kepada main drive, pada modul pak DC ketika kecepatan itu belum tepat atau tepat untuk menggerakkan walk rule atau rule table. Nah, kemudian nameplate dari tachometer dapat dilihat pada layar, yang dimana pada saat untuk 1000 RPM akan menghasilkan tegangan 140 volt dan arus 0,107 ampere, yang dimana untuk menggerakkan tachometer ini membutuhkan kecepatan maksimum yaitu 4300 RPM. Selanjutnya AC breaker. AC breaker merupakan komponen proteksi dari motor DC, komponen armaturnya, yang dimana di sini akan AC breaker ini merupakan saklar otomatis yang mendeteksi adanya gangguan over voltage, over speed, over current. Itu akan dideteksi sama AC breaker dan diputus secara langsung ketika ada gangguan itu. Kemudian modul pak C. Di sini modul pak C yang merupakan main drive dari motor DC-nya, mempunyai 6 modul. 6 modul untuk main drive modul pak. Di mana modul A1 ini merupakan komponen sebagai power supply untuk 5 komponen yang lain. Nah, untuk A2 merupakan supply untuk tiristornya, supply di mana supply pulsa kepada tiristor yang ini penyalurannya. Sama kayak A3 juga supply. Nah, di sini sama-sama mempunyai rangkaian PI controller A2 dan A3, yang dimana pada A2 sebagai forward, sedangkan A3 sebagai reverse. Nah, selanjutnya pada modul A4 sebagai speed control atau kontrol kecepatan, merupakan modul yang dimana mempunyai rangkaian PI controller yang mempunyai umpan balik berupa speed feedback yang berasal dari error atau selisih tegangan pada armatur dan rugi-rugi armatur. Itu modul A4. Sedangkan modul A5 sebagai control logic, merupakan sebagai pengatur sinyal gate thyristor yang digunakan sebagai input thyristor pada rectifier armatur. Modul A5 bekerja berdasarkan current control dan speed control yang menghasilkan sudut picu thyristor. Itu A5. Nah, sedangkan modul A6 sebagai indikator di mana ketika ada terjadi gangguan atau fault, modul A6 akan informasikan melalui hidupnya lampu di sini. Dan akan dilihat kerusakannya pada pintu dari kontrol ini. Dia ada tertera pada indikator, dia akan memberitahu bagian mana yang rusak. Nah, kemudian untuk kesimpulan dari kerja praktek saya, yang pertama itu metode pengoperasian motor arus searah DC 220 kW dengan menghubungkan sumber arus searah ke komparan field dan armatur sesuai kecepatan yang dibutuhkan oleh walk rule dalam proses pelurusan plat baja sebelum penyusunan plat baja. Kemudian yang kedua, pengoperasian motor arus searah atau DC 220 kW menggunakan main drive. Main drive ini akan menyuplai tegangan dan arus ke motor, yang tujuannya menggunakan main drive ini untuk mengatur kecepatan dari motor agar dapat
lebih mudah dikontrol. Main drive yang digunakan yaitu modul PACE atau Programmable Automation Controller yang merupakan pengontrolan secara analog. Yang ketiga yaitu pada motor arus arah DC 220 kW, jika tegangan suplai tegangan terminal dinaikkan, maka kecepatan motor akan bertambah, kemudian juga torsinya akan bertambah. Nah, sedangkan ketika arus diturunkan, kecepatan yang bertambah, namun torsi motor akan menurun. Baik, cukup sekian penjelasan mengenai laporan kerja praktik saya. Jika ada kesalahan kata, saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Horas!